Kita ini kalau sudah tidak berhikmat, maka kita seperti orang fasik sebenarnya. Kita seringkali bingung, kenapa saya salah langkah, kenapa saya tersandung, dan seterusnya. Nggak tahu, nggak ngerti. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Itu ingat semata-mata karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan kita di Amsal pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di bagian ini nasihat ayah kepada anaknya, kita lanjutkan ya. Sangat sederhana sekali tentang janganlah atau menjauhi hal yang jahat. Kita pasti kan gampang ya, cuma nasihat begitu doang mah paling gampang. Jangan berbuat jahat, jauhilah kejahatan, selesai. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita harus akui lebih banyak kita melakukan dosa ketimbang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Lebih banyak kita berbuat hal-hal yang bodoh daripada hal-hal yang cerdas begitu ya. Ya karena balik lagi kita adalah manusia yang jatuh ke dalam dosa begitu, dan hanya anugerah Tuhan saja kita bisa ada pada saat ini. Dan Amsal membantu kita supaya kita kembali diingatkan, dinasihatin supaya hidup kita ini benar-benar menjauhkan diri dari yang namanya kejahatan. Kadang-kadang kita tuh sengaja mendekatkan dengan kejahatan. Sengajanya di mana? Yang penting dapat keuntungan. Yang penting pekerjaan saya berhasil, bagaimanapun caranya it's okay. Amsal sangat mengajarkan jangan demikian. Maka di ayat yang ke-13 dikatakanlah, berpeganglah pada pendidikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Artinya Amsal lagi mengatakan hikmat itu, firman Tuhan itu harus menjadi bagian hidup kita. Supaya dia menyatu dengan darah dan daging kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Maka kita bisa menjauhi segala-gala hal yang berbau kejahatan gitu ya, dan berbau kebodohan. Nah, kemudian Amsal juga menekankan di ayat yang ke-18. Ada satu perbedaan loh, kalau orang jalan yang penuh dengan berhikmat ya. Di ayat yang ke-18 mengatakan, orang benar atau orang yang berhikmat itu, cahayanya seperti fajar, yang kian hari ataupun kian waktu, itu cahayanya bertambah terang, tidak bertambah gelap. Nah itu adalah ciri khas orang yang hidupnya, jalannya di dalam hikmat Tuhan. Jadi tidak ada yang tiba-tiba misalnya dia dari jalan benar, langsung dia redup begitu ya, enggak. Tetapi step by step, memang tidak langsung bersinar gitu ya, tidak. Tetapi step by step. Artinya ada satu progres yang kelihatan. Good readers, kalau kita ingin hidup berubah, maka memang progres. Cahayanya semakin lama, semakin terang. Jangan semakin redup begitu ya. Terang, redup begitu ya. Jadi nggak jelas hidup kita nih sebenarnya berhikmat atau tidak gitu ya. Tetapi Amsal juga mengingatkan kepada kita, bagi orang fasik, yaitu yang berjalan di dalam kegelapan. Karena mereka tidak tahu kenapa akhirnya mereka tersandung. Nah, kita ini kalau sudah tidak berhikmat, maka kita seperti orang fasik sebenarnya. Kita seringkali bingung, kenapa saya salah langkah, kenapa saya tersandung, dan seterusnya. Nggak tahu, nggak ngerti. Iya, karena tidak mempunyai pengertian, gelap begitu ya. Dan boleh dikatakan oleh Amsal itu adalah jalannya orang fasik. Jadi good readers, pada hari ini kita belajar ya, apakah saya ingin hidup di jalan seperti orang benar, yaitu seperti fajar yang semakin lama semakin tinggi, semakin cahayanya terang, atau saya masih mau hidup tidak berhikmat sehingga saya berjalan di kegelapan. Ketika saya gagal, ketika saya jatuh, saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa gagal dan jatuh. Dan kalau pada hari ini kita merasakan kegagalan dalam hidup ini, mari good readers, cari pengertian di dalam hikmat supaya Tuhan bukakan pikiran kita, hati kita, sehingga kita boleh kembali bangkit begitu ya, dan memperbarui hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.